Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Kok lemes sih? Sehat apa enggak? Nah, gitu toh. Sudah jam berapa ini? Tadi sudah selesai makan MBG? Belum, makanya masih lemas. Sebelum kita makan MBG, ayo kita mulai pembelajaran dahulu ya anak-anak. Di sini Bu Fitri ingin sebelumnya kita berdoa dulu untuk pembelajaran kita, agar pembelajaran kita ke depannya menjadi lebih baik ya. Oke, siap, mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing, silahkan. Selesai, terima kasih. Yang kedua, Bu Fitri, ada berapa anak yang tidak masuk? Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kembali ke materi yang kemarin, yaitu dasar-dasar kehutanan. Nah, pada fokus kita, pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang apa itu bisnis kehutanan. Jadi, kehutanan kok berbisnis toh, Bu? Gitu. Mungkin ada seperti itu ya. Tapi yang namanya hutan, kalau ingin lestari berarti harus kita kelola secara berkelanjutan. Seperti itu ya anak-anak. Kira-kira ada yang tahu nggak tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa saja? Hutan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui bisnis kehutanan itu apa, konsepnya seperti apa. Yang kedua yaitu hasil hutan yang kira-kira bisa kita jadikan atau kita kelola untuk bisnis kehutanan. Terus yang ketiga, kita akan membuat diagram proses perencanaan produk kehutanan, baik itu hasil kayu maupun hasil non kayu atau HHBK itu sendiri. Baik anak-anak, kira-kira anak-anakku semuanya ada yang tahu nggak bisnis kehutanan yang biasanya ada di sekitar kita itu apa saja? Hanya kayu? Madu, selain kayu, madu, apalagi? Oh boleh, daun jati dibuat untuk pembungkus makanan tradisional. Selain itu? Apa? Lahan, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak sekali ya anak-anak yang namanya hasil hutan kita, ada yang berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan kayu, seperti itu. Apakah anak-anakku semuanya pernah memanfaatkan hasil hutan kayu di rumahnya? Contohnya apa? Yang tadi? Meja, betul sekali. Betul, pintu. Kalau hasil hutan non kayunya, siapa yang sudah pernah merasakan manfaatnya? Madu, setiap hari minum madu? Biar sehat. Kira-kira menurut anak-anakku semua pembelajaran hari ini akan seru atau tidak? Akan menarik atau tidak? Karena di sini kita akan belajar tentang yang namanya hasil hutan itu bukan cuma sesuatu yang berupa kayu. Yang kita lihat selama ini apalagi di daerah kita adalah kayu jati. Semuanya yang diburu kayu jati, apalagi kayu jati yang usianya sudah tua-tua. Akhirnya apa yang terjadi? Ketersediaan kayu jati tidak lagi melimpah, bahkan yang masih kecil-kecil sudah ditebangi. Akhirnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan sudah tidak bisa dilakukan lagi karena keserakahan manusia. Oleh karena itu nanti mari kita bersama-sama belajar apa saja sih bisnis kehutanan yang ada di sekitar kita, apalagi yang ada di daerah kita ya, khususnya daerah seperti ini, agar nanti kita akan bisa mengelola hutan secara lestari seperti itu. Terus yang kedua, anak-anakku semuanya apakah sudah pernah mengunjungi lokasi-lokasi hasil pengelolaan hasil hutan kayu?
ataupun non kayu? Di semester yang lalu sudah? Sudah. Kira-kira ke pabrik atau ke industri masyarakat? Industri kecil, masyarakat. Berarti industri besar belum pernah ke pabrik plywood? Belum. Kalau industri kecil biasanya kemana? Oh, ke Cepu, Puslitbang ke Cepu. Iya, Puslitbang atau industri kecil-kecil? Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya hasil hutan. Sebentar ya, Bu Guru bukakan materinya. Nah, kayaknya dari tadi anak-anakku semuanya kok duduk saja. Bagaimana kalau kita sedikit berdiri dan mari kita bernyanyi sedikit-sedikit. Bagaimana? Oke, silakan berdiri semuanya anak-anakku semuanya. Ayo. Biar bajane gak kaku koyok kayu. Kita nyanyi sedikit ya. Ada yang sudah tahu Marina menari di atas? Bukan tangannya Bu Guru, tetapi adalah apa yang diucapkan. Oke? Oke, kita mulai ya. Marina menari, Marina menari, menari, Marina, Marina menari. Oh, menari berarti begini. Oh, kan tadi udah Bu Guru bilang. Didengarkan apa yang Bu Guru bilang, bukan yang Bu Guru bukan dipraktekkan. Tadi kan Bu Guru bilang menari, tangannya begini, tapi kamu juga ikut begini, berarti kurang konsentrasi. Lapar ini masa anak-anak ya. Ulangi satu kali lagi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, menari, Marina. Betul, terima kasih. Silakan duduk. Sedikit penyegaran ya, biar tidak monoton kehidupan kita itu ya. Baik, yang selanjutnya yaitu anak-anakku semuanya, kita sedikit belajar ya tentang mengulang kembali preview dasar-dasar kehutanan yang kemarin. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang konsep bisnis kehutanan, mengidentifikasikan proses bisnis di bidang kehutanan, menghubungkan kegiatan bisnis kehutanan dengan nilai tambah produk, dan membuat perencanaan usaha kehutanan sederhana. Jadi nanti kita akan belajar kenapa hutan itu perlu dibisnisi, Bu. Terus kira-kira kita juga akan mengidentifikasikan bisnis apa saja yang ada di bidang kehutanan. Terus habis itu kita coba membuat alur sederhana tentang perencanaan dalam sebuah usaha kehutanan. Tujuannya pembelajarannya kita yaitu pertama, memahami konsepnya. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis bisnisnya. Ada hasil hutan kayu. Yang kedua ada hasil hutan non kayu. Yang ketiga ada jasa kehutanan. Kira-kira hasil hutan kayu tadi kita sudah menyebutkan. Hasil hutan non kayu juga sudah menyebutkan. Kalau jasa kehutanan, kira-kira siapa yang sudah tahu jasa kehutanan itu apa? Contohnya ekowisata. Jadi ada yang namanya ekowisata. Jadi hutan itu gak cuma diambil kayu netok tetapi juga diambil manfaatnya berupa ekowisata. Misalnya
hutan mangrove. Siapa yang pernah ke hutan mangrove? Belum pernah? Nah, di hutan mangrove itu biasanya banyak dilakukan ekowisatanya. Contohnya adalah nanti, biasanya kalau di Tuban di Surabaya itu ada kayak jembatan tertek, gitu kan ya. Nanti kita bisa bird watching atau pengamatan burung untuk dijadikan ekowisata. Juga bisa melakukan penanaman hutan, tanaman-tanaman mangrove, tapi kita sebutnya adalah adopsi, gitu. Jadi kita mengadopsi tanaman-tanaman kehutanan itu, kita tanam, kita kasih nama kita, seperti itu. Selain itu juga ada yang namanya, anak-anakku semuanya, kalau selain ekowisata ada juga itu seperti Taman Nasional. Lah, sudah pernah berkunjung ke Taman Nasional? Misalnya Penangkaran di Banyuwangi sana ada yang namanya Taman Nasional Meru Betiri. Jadi di sana anak-anakku semua bisa belajar tentang konservasi. Jadi konservasinya kalau di sana itu penyu. Jadi tidak cuma hasil hutan kayu saja atau hasil hutan non kayu saja, tetapi juga apa yang ada di hutan itu kita bisa manfaatkan untuk bisnis kehutanan, untuk hutan yang berkelanjutan, seperti itu ya. Terus yang ketiga yaitu menyusun alur prosesnya, kira-kira dimulai dari apa saja. Terus yang terakhir yaitu membuat diagram sederhana. Kira-kira sekarang kenapa toh hutan itu dibuat bisnis? Betul, bisnis kehutanan sama dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan untuk manfaat ekonomi. Bolak-balik itu untuk kesejahteraan manusia. Kalau manusianya kira-kira misalnya di sekitar sini wes petani, habis itu ngelola lahan perhutani, disuruh nanami di bawah tegakan pohon jati biasanya. Apa yang terjadi? Pohon jatinya masih ukuran 1 meter, disuruh nanami jagung atau cabai di bawah tegakan, tapi pohon jatinya dibakar di bawahnya. Atau juga bisa pohon jatinya itu akhirnya tidak ditumbuhkan, dipruning, dipangkasi, diambil daunnya. Akhirnya kembali lagi bahwa masyarakat tidak sejahtera secara ekonomi, dan nanti kelanjutannya hutan tidak berkelanjutan, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu keuntungan. Tujuannya pertama keuntungan ekonomi. Kalau masyarakat sekitar hutan sejahtera, ekonominya baik-baik saja, maka tidak ada yang namanya illegal logging, nggak ada yang namanya pencurian hutan, nggak ada ceritanya polisi hutan godak-godakan sama orang yang ngambil kayu, apalagi tengah malam. Terus habis itu mendukung kelestarian hutan. Jadi kalau kembali lagi ekonominya sudah baik-baik saja, hutannya akan lestari, kayu-kayu jatinya akan tumbuh, kayu mahoninya juga akan tumbuh, dan yang terakhir yaitu memberikan manfaat sosial. Masyarakat sudah ekonominya baik, hutan lestari, secara sosial bisa jadi daerah ini akan menjadi daerah percontohan. Misalnya kayak tadi Jati itu kalau kita jadikan desa ekowisata, pertama mungkin makanan-makanan yang bisa dibungkus pakai daun jati. Terus setelah itu juga ada yang namanya entong, musim entong ya. Jati itu kan seperti itu ya, kita bisa memanfaatkan bahwa daerah sini itu makanan tradisionalnya itu berbeda sama daerah lain. Enak jenenge entong jati gitu tuh ya. Itu rasanya enak, bisa kita tawarkan ke masyarakat. Entongnya bisa kita manfaatkan berupa makanan yang memang sudah siap, kita vakum atau seperti apa, bahkan kita bisa menjadikan camilan. Ya. Jadi zaman sekarang itu kan yang namanya media sosial itu kan luar biasa berkembang ya anak-anak. Jadi kita bisa manfaatkan itu.
Ini tadi jenis-jenis dari bisnis kehutanan. Yang pertama tadi hasil hutan kayu, misalnya olahan, pulp, kertas, tisu, yang setiap hari kita gunakan, itu semuanya hasil hutan. Yang kedua tadi jasa kehutanan, misalnya ekowisata, konservasi masyarakat, terus apa namanya taman nasional juga, terus yang hutan non kayu itu ada rotan, madu, getah, misalnya kayak damar, kudorukem, terpentin. Nah, seperti itu. Terus ini selanjutnya itu proses bisnis kehutanan. Pertama yaitu direncanakan dulu. Kira-kira saya mau ambil hasil hutan apa? Terus yang kedua, kira-kira kalau misalnya si A kita produksi, itu bisa apa enggak sih dalam skala yang besar? Seperti itu. Terus yang ketiga, kira-kira dijual gitu, wes dijual payu toga. Terus yang keempat atau terakhir yaitu kita evaluasi. Oh, ternyata minyak kayu putih kalau di sini itu bahan bakunya mahal. Terus habis itu produksinya juga agak susah karena bahan bakunya mahal. Kita mau pasarkan di sini ternyata nggak ada yang menggunakan kayu putih, sukanya minyak cengkeh misalnya seperti itu. Terus akhirnya kita evaluasi apakah memang produk ini bisa kita gunakan atau tidak. Ya, ini contoh hasilnya ya, contoh usahanya. Misalnya ada pabrik pengolahan plywood atau papan kayu seperti itu. Terus misalnya juga hasil hutannya itu ada minyak kayu putih. Terus ada juga yang namanya desa ekowisata untuk hasil hutan. Nah, ini salah satu contoh diagram sederhana. Jadi nanti kita di akhir pembelajaran akan mencoba belajar membuat diagram ini. Nggak usah yang ribet-ribet, kita coba yang ada di sekitar kita. Seperti itu ya. Yaitu pertama perencanaan produksi. Itu kira-kira apa yang akan kita ambil. Terus pengumpulan bahan baku. Kira-kira bahan bakunya itu ada enggak, tersedia enggak di sekitar kita. Terus adanya penyulingan, terus pendinginan, pemisahan, penyaringan, pengemasan, dikemas pakai botol kaca, botol apa namanya plastik atau seperti apa, pemasaran, kira-kira dipasarkan di mana, misalnya offline, dijual di pasar, payu boga, online, bisa pakai Instagram, bisa pakai TikTok, bisa pakai apa-apa. Atau bisa juga pakai reseller atau agen, karena zaman sekarang kan sudah seperti itu ya, diskon-diskonan. Dan yang terakhir adalah evaluasi, seperti itu ya. Ini kemarin nanti kita akan menyinggung sedikit tentang biaya produksi dan harga jual, tapi nanti pembelajaran kita akan berhenti di diagram itu. Ini untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi terus yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Seperti yang tadi Bu Guru bilang, strategi pemasaran itu ada banyak macam. Misalnya tadi pertama segmentasi pasar, mau dijual konsumen ke konsumen individu. Oh, minyak kayu putih itu dipakai untuk sehari-hari, berarti individu bisa. Pasar lokal, karena memang pengguna minyak kayu putih itu adalah masyarakat desa, berarti bisa digunakan untuk pasar lokal. Atau misalnya ada banyak wisatawan datang ke sini butuh oleh-oleh, jadinya ternyata bisa digunakan untuk oleh-olehnya, seperti itu. Target pasar, misalnya ada target awal, menengah, jangka panjang. Kira-kira minyak kayu putih ini anak-anakku semuanya itu bisa nggak digunakan untuk setiap hari? Apakah ini harus digunakan cuma musim-musim hujan tok atau seperti apa? Ya. Terus tadi yang ketiga strategi promosi. Tadi sudah disebutkan ada offline dan online. Terus penentuan harga. Kira-kira minyak kayu putih di daerah sini tuh caplang regane piro. Terus habis itu gajah regane piro. Terus habis itu koniker harganya berapa, itu kan beda-beda. Dan distribusi. Kira-kira susah nggak menjualnya ke orang-orang itu melalui langsung atau online atau reseller tadi. Dan yang terakhir adalah setelah produk ini sudah jadi, kira-kira
bisa kita teruskan atau tidak. Seperti itu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus meningkatkan tata kelola kehutanan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan. Nah, langkah tersebut sekarang kita menuju ke selanjutnya ya, anak-anakku semua. Di sini Bu Guru akan membagi menjadi 5 kelompok kecil. Kira-kira enaknya kelompoknya laki-laki, perempuan, atau dicampur, atau beda-beda? Beda-beda saja. Kenapa nggak mau dicampur? Nggak suka? Iya, kan kita juga menjaga batasan pergaulan karena sudah balik ya, sudah dewasa. Ini siapa yang mau bantu Bu Guru? Perwakilan yang perempuan berarti dibagi menjadi 2 kelompok, yang laki-laki dibagi menjadi 3 kelompok. Siapa yang mau bantu Bu Guru? Apa? Nama tanaman hutan. Nama ilmiahnya Apa? Ilmiah apa? banana. Oh, itu banana toh. Namanya itu Tanaman hutan. ini banana ini. Oh. Yang itu loh, yang maksudnya yang misalnya Dolomic regia atau Agathis damara atau apa gitu, yang memang dia pohon-pohon tanaman hutan. Apa? Tepona grandis. Karet. Kalau ini gimana Bu? Apa? Bikin ini obat dari kulit manggis. Oh, bisa seperti itu. Ini juga bisa, misalnya ini misalnya kita mau panen yang hasil hutan, itu rotan misalnya juga bisa. Ini misalnya, tapi kan ini kan nggak harus. Mau ambil apa ini? Apa itu? Ya, madu kayaknya tadi sudah, atau yang lainnya misalnya apa namanya, agroforestry, yang apa namanya, tanaman di bawah tegakan, bisa. Ini mono ya, pancingan, tapi kalian juga nanti dilihat ya, bisa. Silakan Bu Guru kasih waktu ya. Nanti habis ini kita akan presentasi dan diskusi lebih lanjut, terus evaluasi kira-kira itu bisa nggak? Sampai 10.30. Mungkin bisa di kertas dulu, nanti kalau sudah bagus baru ditaruh di sini ya. Apa, jadi nggak usah sampai ke biaya produksi, kita sampai ke diagramnya saja yang tadi seperti awal. Iya. Oh, ini kamu. Oke, waalaikumsalam. Belum, duduk, berdiri dulu. Itu tadi kelompok pertama tentang pengolahan madu. Kira-kira kalau diterapkan di sekitar kawasan sini ada enggak yang sudah?
Kalau perencanaannya kira-kira kalian pengennya seperti apa? Ada taman bunga di sini atau seperti apa? Perencanaan. Habis itu mau dibuat seperti kota-kota atau seperti apa? Apa? Berisik ayo. Kira-kira kalau dipasarkan, kalau madu, yang berhasil apa enggak? Berhasil. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Raflesi Arnoldi. Oke, yang kedua kelompoknya Tektona Grandis. Tadi katanya kelompok Tektona Grandis siap setiap waktu. Ayo silakan maju semuanya. Ayo Tektona Grandis. Ayo. Misalkan seleksi pilih unggul. Terus ini pertama-tama kayak gitu. Iya, menuju ke sana. Ayo, perkenalkan dulu kelompoknya apa? Kita dari kelompok teman-teman Grandis. Biasa salam saudara. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tektona Grandis mau mempresentasikan tentang pengolahan rotan. Oke. Teman-teman, dibuka. Iya. Apa yang dilakukan pertama? Ayo. Yang pertama kita mengidentifikasi dari rotan. Oke. Terus habis itu Perencanaan panen dan produksi. Masya Allah. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang membuat diagram sederhana pengolahan proses. Ya. Kira-kira tadi ada yang mulai memahami belum tentang bisnis kehutanan? Sudah mulai bisa ngomong di depan? Ternyata ngomong di depan itu sulit atau tidak? Sulit. Padahal itu temanmu sendiri ya. Kira-kira setelah ini apa materi apa saja yang kalian pelajari? Oke, mungkin itu tadi yang bisa Bu Guru sampaikan. Bu Guru mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semuanya karena sudah memberikan waktunya dan kita saling kontribusi ya, saling timbal balik antara kalian peserta didik dan gurunya di sini, juga anak-anakku semuanya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kalian tahu kan jargon salam rimba? Salam. Ayo, salam rimba. Salam rimba. Kurang kompak. Salam rimba. Salam rimba. Itu tadi pembelajaran dari Bu Guru hari ini. Semoga ke depannya anak-anakku semuanya bisa lebih memahami apa itu bisnis kehutanan dan juga cara pengelolaannya supaya berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.